Kota Solo, destinasi kuliner yang memikat hati dengan kekayaan cita rasa dan keunikan kuliner tradisionalnya. Kota ini tidak hanya dikenal sebagai pusat sejarah dan budaya, tetapi juga melambangkan surga bagi para pecinta kuliner yang ingin menjelajahi kelezatan autentik Jawa Tengah. Berikut adalah kuliner-kuliner khas yang ada di kota Solo. Yang pertama, serabi. Serabi adalah jajanan tradisional asal Indonesia, diyakini telah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram, dan beberapa kali disebut dalam serat centini yang ditulis oleh para pujangga Keraton Surakarta dari tahun 1814 hingga 1823 atas perintah Pakubuwana ke-5. Makanan khas Solo, serabi Solo, memiliki bentuk bulat seperti piring dengan memiliki kerak di sekelilingnya. Teksturnya kenyal namun tetap lembut dan rasanya sangat legit. Berbeda dengan surabi Bandung yang menggunakan tepung terigu dan disiram dengan kuah gula kelapa cair, serabi Solo terbuat dari campuran tepung beras, santan kelapa, dan gula sehingga memiliki rasa manis dan gurih dan disajikan tanpa kuah manis. Proses pembuatan serabi Solo masih mengikuti metode tradisional, yaitu dengan mencampur adonan serabi berupa tepung beras, santan, gula, garam, dan daun pandan sebagai pewangi. Kemudian adonan dimasak menggunakan wajan kecil yang dipanaskan dengan tungku arang selama sekitar 3 menit. Setelah matang, serabi digulung dengan daun pisang untuk memudahkan saat disantap. Serabi Solo memiliki variasi rasa seperti original, coklat, dan nangka. Dengan serabi Notosuman menjadi penjual kue serabi Solo yang paling terkenal. Yang kedua ada timlo. Timlo Solo, makanan khas Solo, Jawa Tengah, merupakan sup ayam bening yang populer di Solo. Kuliner ini biasanya dinikmati dengan sambal kecap untuk menambah kesegaran baik untuk sarapan maupun makan malam. Asal-usul timlo konon berasal dari tradisi makan berkuah di kalangan etnis Tionghoa yang awalnya disebut sup kimlo. Seiring waktu terjadi perubahan penyebutan nama di mana etnis Tionghoa menyebutnya kimlo, tetapi ketika dilafalkan dalam dialek Jawa menjadi timlo, yang kemudian menjadi sebutan umum di kalangan masyarakat Jawa. Timlo Solo hadir sebelum Indonesia merdeka, sudah dikonsumsi pada abad ke-19 oleh masyarakat. Pada masa itu, para pedagang Cina menjual timlo dengan menggunakan pikulan berkeliling di sekitar Surakarta. Pembeli biasanya menikmati sup sambil berjongkok sembari berbincang dengan para pedagang. Meskipun mengalami tekanan identitas pada masa Orde Baru, timlo Solo tetap bertahan dan diminati oleh masyarakat. Makanan ini juga dapat ditemukan dengan mudah di Pasar Gede Surakarta. Awalnya menggunakan daging babi, seiring perkembangan zaman dan dipengaruhi oleh agama Islam, timlo mulai mengganti bahan utamanya dengan telur dan jeroan ayam. Yang ketiga ada sosis Solo. Sosis Solo merupakan risol dengan kulit telur dadar tipis yang diisi daging giling. Sosis khas Solo terbuat dari kulit lumpia atau lumpia yang dilipat. Setiap lapisan sosis akan berisi suwiran daging ayam bagian dada. Rasanya gurih, dibentuk pipih sehingga cocok sebagai camilan pelengkap dari timlo Solo. Kemudian yang keempat ada nasi liwet. Nasi liwet merupakan salah satu makanan khas Solo yang paling terkenal. Sebenarnya nasi liwet juga berasal dari Sunda atau Jawa Barat, namun Solo memiliki nasi liwet tersendiri yang tentu memiliki ciri khas. Nasi liwet Solo dibuat dengan menggunakan bahan-bahan seperti santan, daun salam,
serai, dan berbagai bumbu lainnya. Penggunaan santan menjadi unsur khas yang membedakan nasi liwet Solo dari versi Jawa Barat. Biasanya nasi liwet akan disajikan dengan berbagai lauk seperti daging ayam, telur dadar atau rebus, sayuran jipang, dan sebagainya. Keistimewaan nasi liwet Solo juga terletak pada sajian areh, sebuah lauk pendamping berupa kuah kelapa yang kental, yang menambah cita rasa unik pada hidangan ini. Yang kelima ada selat Solo. Selat Solo atau yang biasa disebut dengan bistik Jawa merupakan sajian olahan daging yang dilengkapi dengan berbagai macam sayuran. Makanan dengan cita rasa asam, manis, dan segar ini banyak diburu oleh wisatawan yang sedang berkunjung di kota Solo. Selat Solo hampir mirip dengan stik yang diberi kuah bening, segar, manis, dan gurih. Hidangan ini terdiri dari daging semur dan disajikan bersama aneka sayuran seperti buncis, wortel, dan daun selada. Yang keenam ada bakmi toprak. Walaupun memiliki nama yang serupa, bakmi toprak Solo berbeda dengan ketoprak Jakarta. Bakmi toprak Solo berkuah kaldu sapi dan tetelan, sementara ketoprak Jakarta pakai bumbu kacang. Bakmi toprak adalah hidangan berkuah bening berisikan mie, potongan tahu goreng, sosis Solo, tahu, tempe, dan irisan kol. Hidangan ini termasuk dalam kuliner ringan yang tidak terlalu mengenyangkan, sehingga cocok untuk mengisi perut sebagai penunda lapar. Yang ketujuh ada brambang asem. Brambang asem merupakan masakan yang terdiri dari tempe, gembus, dan kangkung. Kemudian disiram dengan sambal khas yang terasa pedas, manis, dan segar. Sambal dari brambang asem terbuat dari gula Jawa, terasi, asam Jawa, cabai rawit, dan bawang merah. Kemudian yang kedelapan ada bubur lemu. Bubur lemu biasanya dinikmati di pagi hari sebagai sarapan yang cukup mengenyangkan, berupa bubur nasi yang dimasak dengan santan. Sebagai isiannya ada sambal goreng dengan bahan utama siam atau labu siam, tahu Cina, kacang tolo, dan kerupuk kulit yang direbus menjadi lembek. Dan yang terakhir kesembilan ada es dawet telasih. Es dawet telasih merupakan salah satu minuman primadona di kota Solo. Es dawet telasih di Solo ini berbeda dengan es dawet kebanyakan. Dalam semangkuk es dawet telasih Solo berisikan cendol, ketan hitam, tape ketan, jenang sumsum, biji selasih, cairan gula, santan, dan tambahan es batu. Rasa manis dan gurih dari santan menambah kenikmatan dari es dawet telasih ini. Untuk menikmati es dawet telasih khas Solo, Anda dapat berkunjung di Pasar Gede Solo. Terdapat satu penjual es dawet telasih yang terkenal dan legendaris, yaitu es dawet telasih Bu Dermi. Nah, itu dia kuliner-kuliner khas dari kota Solo. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Ketemu lagi di video selanjutnya.